4411 kelahiran kekuatan tertinggi. Di Green Billow City di alam pasir suci. Green Billow City juga merupakan kota besar di Divine Sand Realm dengan kekuatan tertinggi yang menguasainya. Statusnya setinggi Dancing Sun City dan Blue Dawn City. Namun, baru-baru ini, Dancing Sun City telah berubah menjadi kota yang hancur. Dengan musnahnya 5 klan besar dan kehancuran yang ditinggalkan oleh pertempuran sengit, kota itu tidak lagi makmur seperti di masa lalu. Hal serupa sering terjadi di batas luar. Sebuah kota besar bisa berkembang suatu hari nanti, tetapi bisa berubah menjadi kota yang hancur dalam semalam. Itulah mengapa ada begitu banyak kota yang hancur, seperti yang ditemui Duan Lingtian, di batas luar. Di masa lalu, kota-kota yang hancur dulunya makmur dan berkembang juga. Tanda seru. Di Green Billow City, ada 5 klan peringkat pertama, dan masing-masing klan memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi. 5 klan utama secara alami memonopoli sumber daya terbaik di kota, dan lebih dari selusin klan peringkat 2 hanya bisa tunduk. Bagaimanapun, klan peringkat kedua lebih lemah dari klan peringkat pertama. Tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka tidak bahagia. Dengan demikian, banyak anggota klan peringkat kedua berusaha keras untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Begitu pembangkit tenaga listrik tertinggi muncul di klan peringkat kedua, klan tersebut akan dipromosikan menjadi klan peringkat pertama. Hari ini, ada keributan besar di Green Billow City. Ledakan. Awan gelap berkumpul di langit di atas Green Billow City saat kilat menyambar disertai suara guntur. Sepertinya akan turun hujan, tetapi hujan tidak turun untuk waktu yang lama. Pada saat ini, cahaya yang sangat terang tiba-tiba menyala, menerangi kota Green Billow yang gelap dan suram sejenak. Ledakan menggelegar yang tampaknya mampu mengguncang langit dan bumi terdengar di udara, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kota Green Billow. Setelah itu, di bawah tatapan waspada semua orang, sosok naik ke langit dari sebuah rumah besar di Green Billow City. Baut petir melintas di sekitar sosok itu saat kehampaan beriak dan berputar. Tiba-tiba, awan, petir, suara guntur, dan bahkan sosok itu menghilang. Semua orang bingung ketika mereka melihat langit yang bergejolak tiba-tiba menjadi tenang. Perubahan itu terlalu mendadak. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, 5 sosok muncul di langit di atas pusat kota Green Billow City dan mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Seseorang berkata sambil menghela nafas, "Saya tidak menyangka pembangkit tenaga listrik tertinggi ke-6 di Green Billow City adalah orang dari klan Meng. Orang tua itu dari generasi yang sama denganku. Bakat dan pemahamannya tidak lebih lemah dari saya saat itu. Namun, karena kesengsaraan surgawi, terobosannya tertunda. Kalau tidak, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi sejak lama. Orang itu benar-benar beruntung. Dia terluka selama kesengsaraan surgawi. Meskipun itu hanya cedera ringan, itu akan mempengaruhinya karena dia hanya hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang tak tertandingi. Jika dia tidak menerobos dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, itu hanya masalah waktu sebelum dia dibunuh oleh kesengsaraan surgawi. Bagaimanapun, dia berhasil menembus, dan sekarang ada pembangkit tenaga listrik tertinggi ke-6 di Green Billow City. Klan Meng juga akan menjadi klan peringkat pertama ke-6 di Green Billow City. Mari beritahu anggota klan kita. Biarkan Junior mendistribusikan beberapa properti kami ke klan Meng. Mulai hari ini dan seterusnya, klan Meng adalah klan peringkat pertama seperti klan kita. Berbeda dengan yang lain, 5 pembangkit tenaga tertinggi dari 5 klan utama di Green Billow City, yang telah berkumpul, secara alami tahu sejak awal bahwa seseorang telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Selain itu, mereka juga mengetahui identitas orang lain. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dan pernah mengalami ini sebelumnya. Mereka telah mengalami fenomena ini sebelumnya. Mereka dibawa keluar angkasa sebentar, di mana energi mereka benar-benar diubah, sebelum dikirim lagi, menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi sejati. Tidak ada bahaya sama sekali selama proses ini. Tak perlu dikatakan, sulit untuk berkultivasi sampai saat ini. Selain berkultivasi, seseorang harus memenuhi banyak persyaratan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Hanya jika seseorang memenuhi persyaratan, fenomena itu akan muncul. Pada saat itu, seseorang akan tersambar petir sebelum tubuhnya disempurnakan di angkasa. Adapun orang dari klan Meng yang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, ketika dia kembali dari luar angkasa, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi,
berdiri sejajar dengan 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya di Green Billow City. Meskipun dia baru saja menerobos, dia mungkin tidak lebih lemah dari mereka bahkan jika beberapa dari mereka telah menembus puluhan ribu tahun yang lalu. Setelah memasuki ranah kekuatan tertinggi, itu adalah proses yang sangat sulit untuk terus meningkatkan kekuatan seseorang. Untuk alasan ini, sebagian besar pembangkit tenaga listrik tertinggi dicocokkan secara merata. Perbedaan kekuatan biasanya karena fisik atau bahkan spesies mereka yang unik. Manusia, dalam hal ini, berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ketika manusia menjadi kekuatan tertinggi, tubuh mereka akan dihaluskan dan ditempa oleh langit dan bumi. Namun, karena fisik manusia yang lebih rendah dari iblis dan makhluk lain, efek transformasinya juga lebih lemah dibandingkan spesies lain. Namun, tak perlu dikatakan, bahkan pembangkit tenaga tertinggi manusia yang paling lemah pun jauh lebih kuat daripada iblis atau makhluk manapun yang belum memasuki alam pembangkit tenaga tertinggi. Saat ini, penduduk Green Billow City lainnya akhirnya mengetahui apa arti fenomena tersebut. Beberapa dari mereka mengetahui dengan cepat dan menyadari bahwa seseorang dari klan Meng peringkat kedua akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Klan Meng akan berkuasa. Sebuah pembangkit tenaga listrik tertinggi akhirnya muncul di klan Meng. Klan Meng akan menjadi klan peringkat pertama ke-6 di Green Billow City. Pernyataan serupa terdengar di mana-mana di Green Billow City. Di perkebunan klan Meng, tawa gembira bisa terdengar di mana-mana. Nenek moyang kita telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Klan Meng kita akan menjadi terkenal. Saya tidak berharap klan Meng kami memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi. Nenek moyang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi pertama dalam sejarah klan Meng, bukan? Itu benar, klan Meng kita memiliki banyak pembangkit tenaga listrik di masa lalu, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik terkuat pun adalah dewa tertinggi tingkat atas yang tiada taranya. Belum pernah ada pembangkit tenaga listrik tertinggi di klan sampai sekarang. Setelah leluhur kita kembali, klan Meng kita akan menjadi klan peringkat pertama di kota Green Billow. Sebelumnya, saya menerima pesan dari teman-teman saya di 5 klan besar. Mereka mengatakan bahwa anggota klan mereka telah mengadakan pertemuan untuk membahas pembagian properti ke klan kami. Aku harus melihat klan kita menjadi terkenal. Bahkan jika aku mati sekarang, aku tidak akan menyesal. Pada saat yang sama, di halaman mewah di perkebunan klan Meng, mata seorang pria muda berkilat dengan campuran kegembiraan dan kedengkian yang aneh. Dia mencibir sambil bergumam pada dirinya sendiri, klan Wang di Blue Dawn City memandang rendahku ketika aku pergi untuk melamar. Apakah mereka mengira saya tidak cukup baik karena klan saya tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi? Lihat, sekarang klan Meng kami memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi. Terlebih lagi, dia adalah pendiri dari faksi tempatku berada, dan aku adalah satu-satunya keturunan langsungnya. Pemuda itu sadar bahwa leluhurnya sangat menghargainya. Di masa lalu, ketika dia membutuhkan ramuan obat langka selama kultivasinya, leluhurnya pergi ke tempat yang penuh bahaya untuk mendapatkan ramuan obat langka yang akan membantunya berkultivasi dengan lancar. Dia tahu bahwa leluhurnya menaruh semua harapannya padanya. Saat leluhur kembali, aku akan memberitahunya bahwa aku ingin menikahi wanita dari klan Wang di kota Fajar Biru. Bahkan jika leluhur tidak mengunjungi klan secara pribadi, saya yakin dia akan mengirim anggota klan untuk melakukannya. Mari kita lihat apakah klan Wang yang tidak lagi memiliki kekuatan tertinggi berani menolak lamaran saya kali ini. Sebelumnya, saya ingin menikahi Wang Luoyu sebagai istri sah saya, tapi sekarang, saya akan menjadikannya selir rendahan. Pemuda itu, keturunan langsung dari klan Meng, adalah Meng Yuzheng. Terlepas apakah itu kematian pembangkit tenaga listrik tertinggi di Danqing Sun City, penghancuran 5 klan utama di Danqing Sun City, atau kelahiran pembangkit tenaga listrik tertinggi baru di Green Billow City, semuanya adalah berita utama di alam pasir suci. Dengan demikian, berita tentang mereka menyebar dengan sangat cepat ke Blue Dawn City. Sementara berita tentang insiden terus menyebar, saat ini, pemimpin klan dan penatua tertinggi dari klan Wang dan orang lain memasuki artefak spasial yang telah ada di klan Wang selama beberapa generasi. Ruang dalam artefak spasial sangat luas, dan sepertinya tidak ada akhir yang terlihat. Pada saat ini, seorang pemuda berbaju ungu melayang di udara di seberang seorang lelaki tua berjubah hijau pucat. Pria tua itu memiliki kulit kemerahan. Kamu belum genap 10.000 tahun, tapi kamu sudah sangat kuat. Anda benar-benar keajaiban tiada taraf.
Dari mana asalmu? Pria tua berpakaian hijau itu adalah salah satu dari dua tetua tertinggi dari klan Wang, klan peringkat kedua di kota Fajar Biru. Dia juga salah satu dari dua pembangkit tenaga listrik di klan yang hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang tak tertandingi. Orang tua itu tidak percaya bahwa Duan Lingtian hanyalah seorang kultivator tanpa sekte. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang kultivator tanpa sekte dengan kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Bahkan jika Duan Lingtian sangat beruntung, dia tidak berpikir Duan Lingtian mungkin memiliki kekuatan seperti itu tanpa bantuan kekuatan yang kuat. Senior, Duan Lingtian berkata dengan tenang, mengapa kita tidak mengobrol setelah bertanding? Kamu benar-benar anak yang tidak sabar, kata lelaki tua berbaju hijau itu dengan senyum menghina sambil menggelengkan kepalanya. Matanya berkilat tajam saat dia berkata, baiklah. Jika itu yang Anda inginkan, tunjukkan apa yang Anda dapatkan. Setelah itu, energi lelaki tua itu melonjak, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pedang saat dia menyerang Duan Lingtian. 4.412 pria yang hampir menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Memang, penatua tertinggi dari klan Wang juga seorang pembudidaya pedang. Saat sinar pedang ditembakkan, energi dari hukum logam bersinar cemerlang, menerangi ruang gelap di artefak spasial seperti matahari yang terik. Duan Lingtian tidak terkejut bahwa penatua tertinggi dari klan Wang telah memahami hukum logam hingga bentuknya yang sempurna. Lagi pula, pihak lain hampir menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Namun, dia terkejut bahwa pihak lain juga telah memahami pedang Dao, bukan hanya bentuk dasar dari pedang Dao, tetapi juga pedang Dao yang asli. Namun, pedang Dao pihak lain masih kalah dengan pedang Dao miliknya. Swoosh! Tanda seru. Duan Lingtian menyerang dengan pedangnya juga. Pedang indah 7 lubang, yang sekarang menjadi artefak dewa utama, tidak memiliki keuntungan sama sekali karena pedang pihak lain juga merupakan artefak dewa utama. Duan Lingtian menyalurkan energi surgawinya ke pedangnya, dan sinar pedang 7 warna ditembakkan. Itu terlihat sangat menarik di tengah cahaya keemasan yang dipancarkan oleh pihak lain. Swoosh, swoosh, swoosh. Sinar pedang emas mendominasi, dan niat pedangnya yang menakutkan sepertinya membuat seluruh tempat bergetar. Sementara itu, Wang Kui, pemimpin klan dari klan Wang, menyaksikan dengan sungguh-sungguh dari kejauhan. Dia juga telah bertarung dengan penatua tertinggi sebelumnya, dan berdasarkan tampilan kekuatan penatua tertinggi sekarang, jelas bahwa penatua tertinggi telah banyak menahan diri ketika mereka berdebat di masa lalu. Hukum logam dan pedang Dao penatua tertinggi jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tidak heran beberapa orang mengatakan bahwa penatua tertinggi kita adalah harapan klan Wang kita untuk mendapatkan kembali kekuatan tertinggi lagi. Dengan ini, dia benar-benar memiliki peluang untuk menembus ranah kekuatan tertinggi. Duan Lingtian terbang menuju penatua tertinggi dari klan Wang. Ketika lelaki tua berambut putih dan berpipi kemerahan itu menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia bisa merasakan kekuatan menakutkan pihak lain. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang tak tertandingi. Tidak menghitung kekuatan tertinggi, pihak lain adalah lawan terkuat yang dia temui sejak dia datang ke batas luar. Tidak banyak dari mereka yang berada di bawah ranah pembangkit tenaga tertinggi yang cocok untuk pihak lain. Senior, kekuatanmu sangat mengesankan, namun, aku khawatir tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku dengan Sword Daomu, kata Duan Lingtian. Dalam sekejap, Duan Lingtian telah bertukar lebih dari 100 pukulan dengan lelaki tua itu. Meskipun dia sempat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dia dengan cepat mendapatkan kembali keunggulannya. Dia juga menggunakan Sword Dao miliknya, yang lebih kuat dari Sword Doa lawannya. Wajar jika mereka yang memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang pedang Dao akan menang. Sementara itu, penatua tertinggi dari klan Wang juga menemukan masalahnya. Karena dia dan lawannya memahami pedang Dao dan pemahaman lawannya tentang pedang Dao lebih unggul darinya, wajar saja jika lawannya dapat menemukan kekurangan dalam pedang Dao dan menghindari serangannya berulang kali. Yang paling penting, pedang Dao lawan secara signifikan lebih kuat darinya bahkan jika kekuatan lawannya lebih lemah darinya. Bahkan jika pedang Dao yang mereka kuasai tidak sama, masih ada banyak kesamaan. Bahkan jika saya menguasai Dao senjata lain seperti saber Dao atau tombak Dao, saya masih tidak akan dapat mengalahkannya kecuali saya memahami salah satu dari 3 Dao langit dan bumi lainnya. Lelaki tua itu berpikir sendiri dengan desahan sebelum dia berkata, baiklah, mari kita akhiri ini.
Jika kita melanjutkan, kita hanya akan membuang-buang energi kita. Tidak mungkin ada di antara kita yang menang. Saya akui tidak mungkin saya mengalahkan Anda, tetapi juga tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan saya. Lagi pula, kekuatanku lebih kuat dari milikmu. Setelah itu, penatua tertinggi dari klan Wang menarik pedang surgawi utamanya dan menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang rumit. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri dan mengalaminya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seorang pemuda yang bahkan belum berusia 10.000 tahun memiliki kekuatan seperti itu. Dia yakin bahwa hanya masalah waktu sebelum Duan Lingtian menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi kecuali Duan Lingtian meninggal sebelum waktunya. Selain itu, dia tidak ragu bahwa Duan Lingtian tidak akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi biasa. Penatua tertinggi dari klan Wang tahu banyak tentang pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia tahu bahwa ada banyak pembudidaya yang luar biasa dan berbakat yang mengalami kesulitan untuk menjadi lebih kuat setelah menjadi pusat kekuatan tertinggi. Ini karena mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia sendiri adalah contoh yang baik. Jika dia menjadi kekuatan tertinggi di masa depan, akan sulit baginya untuk terus meningkatkan kekuatannya. Lagi pula dia sudah sangat tua. Mengatakan itu, dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ketika penatua tertinggi dari klan Wang mengingat kembali pertempuran sebelumnya, matanya tiba-tiba menyala. Sebelumnya, dia telah mengakhiri pertarungan lebih awal bukan hanya karena dia merasa tidak ada gunanya melanjutkan, tetapi itu juga karena dia tampaknya telah mendapatkan pencerahan tentang pedang Dao ketika dia melawan Duan Lingtian. Jika dia bisa meningkatkan pedang Dao-nya, dia akan selangkah lebih dekat untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saat ini, Duan Lingtian sudah memiliki pemahaman dasar tentang kekuatan lawan. Dia mengangguk dan berkata, "Benar, senior. Jika Anda memahami Dao lain daripada Dao senjata, saya pasti akan kalah jika pertarungan berlarut-larut. Kami akan mengakhiri pertarungan seperti yang Anda sarankan. Senior, saya punya permintaan, dan saya harap Anda akan menyetujuinya. Beritahu saya." Duan Lingtian telah memberi tetua tertinggi klan Wang kesempatan untuk meningkatkan Dao pedangnya. Bahkan jika Duan Lingtian tidak melakukannya dengan sengaja, dia tetap bersyukur. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa Duan Lingtian memiliki permintaan, dia tidak langsung menolak Duan Lingtian. Selama masih dalam kemampuannya, dia tidak akan menolak Duan Lingtian. Dia selalu murah hati, dan jika dia menolak Duan Lingtian sekarang, siapa yang tahu apakah itu akan menghambat pertumbuhannya di masa depan. Senior, saya harap Anda akan mencocokkan saya dan Nona Luo Yu dari klan Anda. Saya telah melihat banyak keindahan dalam hidup saya, tetapi Nona Luo Yu adalah satu-satunya orang yang membuat saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Saya sangat terpesona olehnya. Jika saya tidak menikahinya, saya khawatir itu akan menjadi batu sandungan di jalan saya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Senior, saya yakin Anda memahami perasaan saya sejak Anda berkultivasi sampai saat ini. Salah langkah kecil dapat membawa seseorang ke jalan yang salah. Tidak akan mudah untuk kembali ke jalan yang benar setelah itu, Duan Lingtian berkata saat ekspresinya semakin serius. Tak perlu dikatakan, kata-katanya semua omong kosong. Namun, harus dikatakan bahwa tidak ada kekurangan yang dapat ditemukan dalam kata-katanya. Pria tua itu tertegun sebentar. Kemudian, dia menatap Duan Lingtian dengan saksama dan berkata, "Saya telah mendengar tentang ini dari pemimpin klan. Aku benar-benar tidak menyangka seorang anggota klan kita cukup beruntung untuk menarik perhatianmu." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, "Ini berkahnya jika dia bisa menikah denganmu. Karena itu, saya akan menganggapnya sebagai lelucon ketika Anda mengatakan bahwa Anda akan bergabung dengan klan Wang. Jika ada yang Anda butuhkan dari klan kami di masa mendatang, beritahu kami. Bagaimanapun juga kita akan menjadi keluarga." Jelas, penatua tertinggi dari klan Wang telah menyetujui permintaan Duan Lingtian. Tidak hanya itu, tetapi dia berencana untuk membantu Duan Lingtian. Dia dan klan tidak akan menderita kerugian karena melakukan bantuan Duan Lingtian. Di sisi lain, Duan Lingtian terkejut dengan betapa santainya penatua tertinggi dari klan Wang. Pihak lain berterus terang dan langsung setuju, menyebabkan dia merasa bersalah. "Lupakan saja, aku hanya akan berutang budi padanya dan klan. Di masa depan, saya pasti akan membayar mereka." Duan Lingtian menghibur dirinya dalam hati dan menenangkan diri. Pada saat yang sama,
Penatua tertinggi dari klan Wang juga mengungkapkan niatnya kepada pemimpin klan dan penatua agung dari klan Wang. Dia mengatakan kepada mereka untuk mengikuti keinginan Duan Lingtian. Tidak ada yang keberatan. Lagi pula, di mata mereka, Li Feng adalah keajaiban tak tertandingi yang sangat kuat yang datang dari luar alam pasir suci. Saya mengerti, tetua tertinggi. Saya akan menangani masalah ini dengan benar, kata Wang Kui, pemimpin klan dari klan Wang. Setelah itu, Wang Kui memimpin Duan Lingtian keluar sambil berkata, Tuan Muda Li Feng, saya akan mengatur tempat tinggal Anda terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan mengirim seseorang untuk membawa Luo Yu menemuimu. 4413 Ye Qiang Wei yang marah. Sebelum pergi, penatua tertinggi dari klan Wang juga memberitahu Duan Lingtian bahwa namanya adalah Wang Jingrao. Ini bisa dianggap sebagai tindakan persetujuan dan pengakuan atas kekuatan Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian tidak kuat, tidak mungkin orang seperti dia yang jauh lebih tua darinya bersikap sopan atau memberikan namanya kepada Duan Lingtian. Bahkan di klan Wang, tidak banyak anggota yang mengenal Wang Jingrao. Mereka hanya mengetahui keberadaannya dan memanggilnya dengan hormat sebagai leluhur tua atau penatua tertinggi. Setelah itu, sebelum Duan Lingtian pergi bersama Wang Kui, pemimpin klan dari klan Wang, tetua agung dari klan Wang juga dengan hormat memperkenalkan dirinya kepada Duan Lingtian sebelum pergi. Wang Kui secara pribadi mengatur agar Duan Lingtian tinggal di tanah milik klan Wang. Dia membawanya ke halaman yang luas dan terpencil. Ada beberapa bebatuan dengan sungai kecil yang berkelok-kelok melewatinya. Semua jenis bunga, tumbuhan, dan pohon ditanam di kedua sisi sungai, menarik banyak burung kecil. Tanda seru, Tuan Muda Li Feng, jika Anda butuh sesuatu, tolong beritahu dia. Dia akan melayani Anda selama Anda tinggal. Setelah ini, dia akan mengatur beberapa pelayan untuk melayani Anda juga, kata Wang Kui ketika seorang wanita biasa dan ramah tiba. Setelah menyapa Wang Kui dengan hormat, wanita itu menatap Duan Lingtian dengan heran sebelum dia segera menundukkan kepalanya. Bibi Qiu telah berada di klan kami selama bertahun-tahun, dan dia selalu dapat diandalkan dalam pekerjaannya. Saya yakin tidak akan ada kesalahan dengan dia melayani Anda, kata Wang Kui kepada Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu wanita itu tentang Duan Lingtian dan apa yang terjadi sebelumnya melalui transmisi suara. Mata wanita itu terbelalak saat mendengar kata-kata Wang Kui. Dia hampir tidak percaya bahwa seorang pemuda yang bahkan belum berusia 10.000 tahun bertarung untuk seri dengan salah satu dari dua anggota terkuat klan Wang. Dia akhirnya mengerti mengapa Wang Kui mengatur agar Duan Lingtian tinggal di halaman ini. Halaman ini biasanya digunakan untuk menampung tamu-tamu terhormat dari klan. Di masa lalu, ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Wang masih ada, dia akan mengatur agar teman-temannya tinggal di sini. Bahkan setelah pembangkit tenaga listrik tertinggi mati, hanya mereka yang kuat atau memiliki latar belakang yang sangat berpengaruh dan status tinggi yang diizinkan tinggal di sini. Sebelumnya, dia menganggap Duan Lingtian hanyalah seorang tuan muda sembrono dari kekuatan yang kuat, dia tidak berharap dia begitu kuat. Terima kasih, Bibi Qiu, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Wanita itu merasa tersanjung saat melihat betapa sopannya Duan Lingtian. Dia buru-buru berkata, Tuan Muda Li, sama-sama. Tolong beritahu saya jika ada yang bisa saya bantu. Wang Kui tersenyum dan berkata, Tuan Muda Li Feng, apakah Anda ingin istirahat dulu dan bertemu Luo Yu besok atau Anda ingin bertemu dengannya sekarang? Jika kamu ingin bertemu dengannya sekarang, aku akan mengirim seseorang untuk membawanya. Aku akan menemuinya besok, kata Duan Lingtian. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan bertemu Wang Luo Yu sehingga tidak perlu terburu-buru. Sebelumnya, meskipun dia tidak terluka selama pertarungannya dengan Wang Jingrao, dia telah menghabiskan sebagian energinya. Karena itu dia ingin memulihkan energinya. Butuh sekitar 10 hari hingga setengah bulan untuk memulihkan sepenuhnya energi yang dia habiskan. Baiklah, jawab Wang Kui. Dalam hati, dia terkejut dengan jawaban Duan Lingtian. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa Duan Lingtian pasti ingin bertemu dengan wanita yang disukainya ketika kondisinya lebih baik. Lagi pula, dia masih muda, dan dia juga memiliki seseorang yang dia sukai saat itu. Karena itu masalahnya, aku akan pergi dulu. Istirahatlah dengan baik. Jika Anda membutuhkan sesuatu yang tidak dapat dibantu oleh Bibi Qiu, kirimkan dia kepada saya. Jika ada sesuatu yang mendesak,
Anda juga dapat memintanya untuk menelepon saya, kata Wang Kui. Dia sangat sopan dan rendah hati di depan Duan Lingtian. Sampai-sampai dia bersedia datang menemui Duan Lingtian jika ada sesuatu yang mendesak. Di klan Wang, hanya ada 2 orang yang menerima perlakuan semacam ini, dan mereka adalah 2 tetua tertinggi dari klan Wang. Sekarang, ada 1 orang lagi, Duan Lingtian. Di sisi lain tanah milik klan Wang. Wang Ming, seorang penatua dari klan Wang, memandang Wang Luoyu dan berkata sambil menghela nafas, pemimpin klan baru saja memberitahuku bahwa pemuda itu ingin beristirahat hari ini jadi dia akan menemuimu besok. Selamat beristirahat malam ini. Aku akan mencarimu besok siang dan membawamu kepadanya. Setelah itu, Wang Ming menggelengkan kepalanya dan pergi. Jika memungkinkan, dia berharap Wang Luoyu bisa bebas dari belenggu klan Wang. Sayangnya, itu tidak mungkin. Klan Wang tidak akan menyerah pada bidak catur yang begitu bagus. Setelah Wang Ming pergi, Ye Qiangwei berkata, sedikit kesal, apa yang dipikirkan pria itu. Bagaimana dia bisa begitu kasar? Dia bilang dia ingin bertemu denganmu dulu, lalu sekarang, dia berubah pikiran dan berkata dia akan menemuimu besok. Kenapa dia melakukan ini? Dia sengaja membuatmu menunggu. Ye Qiangwei menjadi semakin kesal saat dia berbicara. Saudari Qiangwei, Wang Luoyu menggelengkan kepalanya sedikit sambil berkata, dia pasti punya alasan untuk ingin bertemu besok. Jangan marah karena masalah ini. Ye Qiangwei mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Wang Luoyu. Kemudian, dia mengirim transmisi suara ke wanita tua itu, menanyakan wanita tua itu apakah dia yakin membawa Wang Luoyu pergi dari klan Wang. Wanita tua itu menjawab sambil menghela nafas, Nona, jika Nona Luoyu setuju sebelumnya dan kami membawanya pergi ketika kami baru saja tiba, saya akan mengatakan kami masih memiliki kesempatan. Tapi sekarang, saya khawatir itu tidak mungkin. Saya bisa merasakan beberapa kesadaran surgawi di sini. Jelas, pembangkit tenaga listrik di klan mengawasinya sehingga dia tidak bisa pergi. Ye Qiangwei merasa tidak berdaya setelah mendengar ini, dan pada saat yang sama, kemarahannya tumbuh. Dia bergumam, besok, aku akan mengikuti Sister Luoyu untuk melihat pria yang tanpa malu-malu memaksa wanita lain untuk menikah dengannya. Sayangnya, keesokan harinya, Ye Qiangwei dihentikan oleh Wang Ming ketika dia datang untuk membawa pergi Wang Luoyu. Dia berkata, Nona Ye, pemimpin klan memintaku untuk membawa Luoyu ke sana sendirian. Anda tidak bisa mengikuti kami ke sana. Ye Qiangwei hendak memprotes ketika wanita tua di sebelahnya dengan cepat berkata, Nona, kami akan tinggal di sini dan menunggu Nona Luoyu kembali. Wanita tua itu angkat bicara karena dia bisa merasakan beberapa energi surgawi yang menakutkan di sekitarnya. Seolah-olah mereka akan menyerang pada saat tertentu. 4414 langsung ke intinya. Di halaman yang anggun dan tenang, tempat burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum, dan aliran air terus mengalir. Duan Lingtian, yang mengenakan jubah ungu seperti biasa, berjongkok di tepi sungai dan mengulurkan tangan untuk mengambil ikan kecil yang telah menghanyutkan tepi sungai sebelum dia mengembalikannya ke sungai. Dia memandangi ikan kecil yang dilepaskannya dan bergumam, anak kecil, berhati-hatilah kemanapun kamu pergi. Jika Anda berenang di tempat yang salah, Anda mungkin menemui ajal Anda sendiri. Ekspresi bingung bisa dilihat di wajahnya saat ini. Dia adalah orang asing di batas luar asing. Itu jauh dari dunia penentang dewa, dan ada puluhan ribu tempat yang terhubung ke batas luar, termasuk dunia penentang dewa. Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar dari belakangnya. Tanda seru, Tuan Muda Li Feng, pemimpin klan telah membawa Nona Luoyu kemari. Duan Lingtian bangkit dan berbalik untuk melihat keluar halaman. Wang Kui, pemimpin klan dari klan Wang, masuk dengan 2 orang di belakangnya, seorang pria tua dan seorang wanita muda yang cantik. Sekilas saja, Duan Lingtian menghela nafas ke dalam. Seperti yang diharapkan dari kecantikan nomor 1 di Blue Dawn City. Dia memang sangat cantik. Wang Luoyu sama sekali tidak mirip dengan Wang Yiyuan. Jika Duan Lingtian tidak menyadari bahwa keduanya adalah saudara kandung, dia tidak akan percaya bahwa wanita muda yang cantik itu adalah saudara perempuan Wang Yiyuan. Bukan karena Wang Yiyuan tidak tampan, hanya saja mereka tidak memiliki kesamaan dalam penampilan mereka sama sekali. Wang Kui terkekeh dan menyapa Duan Lingtian dengan antusias begitu dia masuk ke halaman. Dia berkata, Tuan Muda Li Feng, Anda pasti sudah lama menunggu. Wang Ming dan Wang Luoyu mengikuti di belakang Wang Kui.
Wang Ming berinisiatif untuk menyapa Duan Lingtian. Salam, saya Wang Ming, sesepuh dari klan Wang. Ini adalah Wang Luoyu, anggota dari faksi saya. Dari sapaan Wang Ming, Duan Lingtian mengetahui bahwa Wang Ming adalah pemimpin faksi Wang Yiyuan dan Wang Luoyu. Pemimpin klan Wang, Penatua Wang, jawab Duan Lingtian dengan sedikit senyum sebelum dia menoleh untuk melihat Wang Luoyu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah itu, sepertinya dia sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Wang Kui. Setelah melihat ini, Wang Kui tidak marah. Dia hanya tersenyum sebelum memberi isyarat kepada Wang Ming dan para pelayan di halaman untuk pergi, meninggalkan Duan Lingtian dan Wang Luoyu sendirian di halaman. Menurutnya, yang paling diinginkan Duan Lingtian sekarang adalah berduaan dengan Wang Luoyu. Setelah pergi, Wang Kui sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Wang Ming dan berkata, "Kakak Wang Ming, Li Feng tidak hanya tampan, tapi dia juga sangat berbakat. Tidak memalukan bagi Luoyu untuk menikah dengannya. Singkirkan cemberut di wajahmu." Wang Kui sudah lama memperhatikan ekspresi kaku di wajah Wang Ming. Wang Ming tersenyum kecut dan berkata, "Pemimpin klan, itu berkah Luoyu jika dia bisa menikah dengan Tuan Muda Li Feng. Saya hanya mengerutkan kening karena saya khawatir dia akan bosan dengannya di masa depan dan meninggalkannya. Dia kehilangan orang tuanya di usia muda, dan dia hanya memiliki Yiyuan, tapi sekarang, Yiyuan." Wang Ming tidak menyelesaikan kata-katanya, dia hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kerutan Wang Kui sedikit mereda setelah mendengar ini. Dia berkata, tidak ada yang senang dengan apa yang terjadi pada Yiyuan. Lagi pula, kedua tetua tertinggi memiliki harapan besar bahwa dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan. Di antara generasi muda, mereka pikir dia memiliki potensi tertinggi. Sebagai pemimpin klan dari klan Wang, Wang Kui secara alami tertekan ketika sesuatu terjadi pada Wang Yiyuan. Wang Yiyuan adalah keajaiban luar biasa dalam sejarah klan Wang, bahkan jika Wang Yiyuan tidak bisa dibandingkan dengan keajaiban mengerikan Li Feng. Wang Yiyuan dapat dianggap sebagai keajaiban langka bahkan di alam pasir suci. Karena formasi peredam kebisingan di halaman, Duan Lingtian tidak mendengar percakapan antara Wang Kui dan Wang Ming. Demikian pula, Wang Luoyu juga tidak mendengar percakapan itu. Setelah memastikan bahwa Wang Kui dan yang lainnya telah pergi dan tidak melihat mereka, ekspresi bingung di wajah Duan Lingtian segera menghilang dan digantikan dengan ekspresi ketidakpedulian. Dia berkata, "Silakan duduk." Duan Lingtian berjalan ke meja batu dan duduk setelah mengundang Wang Luoyu untuk duduk. Saat ini, Wang Luoyu sedikit bingung. Dia telah melihat ekspresi bingung di wajah Duan Lingtian sebelumnya ketika dia memandangnya, dan itu menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Kemudian, sikapnya tiba-tiba berubah, membuatnya bingung. Wang Luoyu berjalan mendekat, tapi dia tidak berani duduk. Sebaliknya, dia berdiri di depan meja batu dan bertanya dengan kepala tertunduk, "Li, Tuan Muda Li Feng, apa perintahmu?" "Duduklah," kata Duan Lingtian lagi. Kali ini, suaranya sedikit lebih keras, dan terdengar sedikit lebih berwibawa. Melihat Wang Luoyu gemetar ketakutan dan masih tidak duduk, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Duduklah. Aku teman kakakmu, Wang Yiyuan." "Teman kakakku?" Wang Luoyu menatap Duan Lingtian dengan tak percaya. Dia berkata, Aku belum pernah mendengar tentangmu, dan kakakku tidak pernah menyebutmu. Aku kenal semua teman kakakku." Terlepas dari kata-katanya, Wang Luoyu merasa bahwa Duan Lingtian tidak punya alasan untuk membohonginya karena statusnya yang tinggi kecuali dia menggunakan ini sebagai alasan untuk lebih dekat dengannya. Namun, itu tidak perlu juga karena klan Wang tidak mengizinkannya menolak pernikahan ini. "Aku bertemu saudaramu sesaat sebelum dia meninggal," kata Duan Lingtian. Ekspresi Wang Luoyu langsung berubah. Kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya kepada Duan Lingtian, "Tuan Muda Li Feng, apakah kamu tahu bagaimana kakakku meninggal?" Wang Luoyu telah kehilangan ketenangannya saat ini. "Duduklah, dan kita akan bicara." Wang Luoyu akhirnya duduk. Dia bertanya dengan cemas, "Tuan Muda Li Feng, apakah kamu tahu?" Wang Luoyu tidak tahu apa-apa tentang keadaan kematian kakaknya. Bahkan klan Wang tidak tahu apa-apa. "Saya bersedia." Mata Wang Luoyu berbinar setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, dan pada saat yang sama, dia menjadi semakin cemas. Duan Lingtian menceritakan bagaimana dia bertemu Wang Yiyuan dan situasi mereka dengan jujur.
Ketika Wang Luoyu mengetahui bahwa kakaknya meninggal karena skema pembangkit tenaga listrik tertinggi, selain ketidakberdayaan, dia juga merasa marah dan sedih. Sekali lagi, dia berduka untuk kakaknya. Tangannya terkepal erat, dan dia menggigit bibirnya dengan keras sampai berdarah. Jelas, dia kehilangan ketenangannya dan gelisah. Aku datang kali ini untuk memenuhi keinginan terakhir kakakmu. Dia ingin aku membawamu menjauh dari klan Wang sehingga kamu tidak akan digunakan sebagai alat oleh klan. Nama asliku adalah Duan Lingtian, bukan Li Feng. Saya secara alami tidak mengungkapkan nama dan tujuan saya kepada yang lain. Kalau tidak, akan sulit membawamu pergi, kata Duan Lingtian tanpa berbelit-belit. Dia pikir yang terbaik adalah berterus terang sehingga Wang Luoyu tidak akan menolaknya. Apakah kamu memiliki bukti yang membuktikan bahwa kamu mengenal saudaraku? Anda mengatakan sebelumnya bahwa dia memberi Anda cincin spasialnya, bukan? Tanya Wang Luoyu, mencari satu konfirmasi terakhir. Ketika dia melihat cincin spasial yang dikeluarkan Duan Lingtian, semua keraguannya lenyap. Karena kakaknya menyerahkan kepemilikan cincin itu kepada Duan Lingtian, itu menunjukkan bahwa kakaknya mempercayai Duan Lingtian, dan dia percaya pada penilaian kakaknya. Setelah memastikan bahwa Duan Lingtian tidak berbohong, dia bertanya dengan suara yang sedikit bergetar, tidak dapat menahan air matanya, "Kakak Duan, kakakku, apakah dia sangat kesakitan sebelum meninggal?" 4415 rencana Duan Lingtian. Dia tidak menderita ketika dia meninggal, kata Duan Lingtian sambil menghela nafas kepada Wang Luoyu, "Kamu adalah satu-satunya yang dia khawatirkan sebelum kematiannya. Keinginannya adalah agar Anda bebas, dan dia mempercayakan masalah ini kepada saya pada saat itu meskipun dia tidak yakin apakah saya dapat melarikan diri dari pusat kekuatan tertinggi itu. Setelah saya melarikan diri, saya mencari Anda dan datang ke Blue Dawn City. Setelah mengetahui situasi Anda saat ini, saya memutuskan untuk bergabung dengan klan Wang dan membawa Anda pergi dari kota Fajar Biru. Setelah itu, saya akan mencari tempat bagi Anda untuk menetap di mana klan Wang tidak dapat menemukan Anda." Wang Luoyu sedikit mengangguk. Air mata mengalir di pipinya lagi ketika dia ingat bahwa kakaknya telah pergi. Duan Lingtian terus berkata, "Saya harap Anda mau bekerja sama dengan saya untuk memenuhi keinginan kakak Anda. Saya akan mengatur agar kita meninggalkan klan Wang." Duan Lingtian tidak punya waktu untuk mengasihani Wang Luoyu. Lagi pula, dia mencoba memikirkan rencana bagi mereka untuk meninggalkan klan Wang. Penatua tertinggi dari klan Wang sangat menghormatinya karena bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya yang tinggi, yang mengungkapkan potensi besarnya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan. Karena itu, tetua tertinggi sangat baik kepada Duan Lingtian, berharap untuk bersekutu dengan Duan Lingtian melalui perjodohan. Namun, dia tahu sikap tetua tertinggi akan berubah begitu tetua tertinggi mengetahui bahwa dia hanya di sini untuk membawa Wang Luoyu pergi. Lagi pula, dia belum menjadi yang tertinggi. Tanda seru, yakinlah, saudara Duan, kata Wang Luoyu dengan sungguh-sungguh, saya tidak akan mengecewakan saudara saya. Saya akan mendengarkan instruksi Anda. Itu bagus, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Segalanya akan lebih mudah jika Wang Luoyu bekerja sama dengannya. Setelah beberapa saat, dia mengingatkannya, jangan beritahu siapapun tentang ini. Tidak seorang pun dapat mengetahui bahwa nama saya bukan Li Feng. Jangan khawatir, saudara Duan. Saya mengerti, Wang Luoyun buru-buru berkata sambil mengangguk. Dia sepenuhnya mempercayai Duan Lingtian. Lagi pula, dia bisa dengan mudah mengabaikan keinginan terakhir kakaknya. Tidak ada yang bisa meminta pertanggungjawabannya, dan tidak ada saksi ketika dia memberikan janjinya kepada kakaknya. Namun, dia memilih untuk memenuhi keinginan terakhir kakaknya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Duan Lingtian mengangguk dan berkata, kami akan berpura-pura seperti kami memiliki perasaan satu sama lain di depan yang lain, dan aku akan meminta tanganmu untuk menikah dari klan. Setelah itu, kita memiliki dua pilihan. Pertama, kita bisa meninggalkan Blue Dawn City sebelum pernikahan berlangsung. 2. Kami akan melanjutkan pertunjukan, dan Anda akan menikah dengan Li Feng, yang merupakan identitas palsu saya. Tidak banyak risiko dengan pilihan pertama, tapi itu akan memutuskan semua ikatanmu dengan klan Wang. Tidak ada risiko dengan opsi kedua karena kita bisa meninggalkan klan dengan dalih pergi berbulan madu. Klan Wang tidak akan curiga. Setelah beberapa saat, dia menambahkan,
saya akan bekerja sama dengan Anda terlepas dari opsi mana yang Anda pilih. Pada akhirnya, Duan Lingtian membiarkan Wang Luoyu membuat keputusan. Setelah beberapa saat, Wang Luoyu berkata, "Saudara Duan, mari kita mengadakan pertunjukan dan meninggalkan klan Wang secara alami. Saya tidak ingin mereka yang merawat saya di klan menjadi khawatir." "Baiklah, kalau begitu kita akan memilih opsi kedua," kata Duan Lingtian sambil tersenyum, "aku akan mengirimmu keluar sekarang. Kamu sama pintarnya dengan kakakmu, jadi aku yakin kamu tahu apa yang harus dilakukan nanti." Duan Lingtian bangkit dan mengirim Wang Luoyu keluar dari halaman rumahnya. Sebelumnya, dia telah melemparkan formasi peredam bising sehingga tidak ada yang bisa menguping pembicaraan mereka. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin bahkan bagi pemimpin klan dan dua tetua tertinggi dari klan Wang untuk melewati formasinya dan menguping mereka. Wang Kui, pemimpin klan dari klan Wang, tersenyum saat melihat Duan Lingtian dan Wang Luoyu bergaul saat mereka berjalan keluar dari halaman. Adapun Wang Ming, dia merasa lega ketika melihat ekspresi malu-malu Wang Luoyu ketika dia menundukkan kepalanya. Jelas baginya bahwa dia menyukai Duan Lingtian. Duan Lingtian menatap Wang Luoyu dan berkata dengan lembut, "Mengapa kamu tidak mengikuti penatua Wang Ming dulu? Ada sesuatu yang perlu aku diskusikan dengan pemimpin klan Wang." Wang Luoyu sedikit mengangguk dan menjawab, "Baiklah, Saudara Li." Setelah itu, Wang Luoyu berjalan menuju Wang Ming dengan ekspresi malu di wajahnya. Setelah Wang Luoyu pergi dengan Wang Ming, Duan Lingtian menatap Wang Kui dan berkata dengan serius, "Pemimpin klan Wang, aku ingin melamarnya. Jika memungkinkan, saya ingin menikahinya dalam sebulan. Silakan kirim undangan ke semua orang yang terhubung dengan klan Wang. Aku ingin pernikahannya semegah mungkin. Sementara itu, aku ingin menjadi sesepuh sementara dari klan." Wang Kui sedikit terkejut melihat betapa inginnya Duan Lingtian menikahi Wang Luoyu. Namun, ketika dia mengingat ekspresi malu-malu Wang Luoyu sebelumnya, dia berpikir bahwa keduanya pasti saling menyukai. Senyumnya melebar saat dia berkata, "Tuan Muda Li, Anda bisa mengandalkan saya. Klan Wang akan merencanakan pernikahan akbar untukmu dan Luoyu dalam sebulan." Selamat. Wang Kui tentu saja sangat gembira bahwa Duan Lingtian, yang hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang tak tertandingi, akan segera menjadi bagian dari klan Wang. Seseorang dengan bakat Duan Lingtian dan bahkan belum berusia 10.000 tahun belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah alam pasir suci. Klan kita akan segera menjadi sorotan karena pernikahan ini. Saya harus mengundang semua kekuatan tertinggi yang berteman dengan leluhur kita juga, bahkan jika hanya satu dari mereka yang menghadiri pernikahan, itu akan menjadi suatu kehormatan. Tidak akan butuh waktu lama bagi klan kita untuk kembali ke masa kejayaannya dengan keajaiban yang luar biasa seperti sesepuh sementara kita, Wang Kui berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Ketika Wang Luoyu kembali ke halamannya, dia tersenyum lebar saat melihat Ye Qiangwei. Dia berkata, "Saudari Qiangwei, kamu harus tinggal lebih lama. Saya akan menikahi saudara Li Feng dalam sebulan. Saya percaya Paman Ye akan menghadiri pernikahan kami juga. Kenapa kamu tidak kembali dengan Paman Ye setelah pernikahan kita?" Ye Qiangwei memandang Wang Luoyu dengan bingung setelah mendengar kata-kata ini. Dia bertanya, "Saudari Luoyu, apa yang terjadi?" Ye Qiangwei tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan drastis pada sikap Wang Luoyu. 4416 Meng Yuzheng. Ye Qiangwei benar-benar bingung dengan perubahan sikap Wang Luoyu yang tiba-tiba. Wang Luoyu tersenyum dan berkata, "Saudari Qiangwei, aku benar-benar enggan bertemu dengan kakak Li sebelumnya. Aku bahkan meratapi hidupku yang menyedihkan. Namun, setelah bertemu dengannya dan mengobrol dengannya, saya pikir saya telah bertemu dengan belahan jiwa saya." Kedengarannya sulit dipercaya, tapi aku menyukainya dan berharap bisa bersamanya setelah bertemu dengannya. Ye Qiangwei mengerutkan kening saat dia melihat ekspresi wajah Wang Luoyu. Meskipun ekspresi itu sepertinya menunjukkan bahwa Wang Luoyu sedang jatuh cinta, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Karena itu, dia bahkan menyelidiki Wang Luoyu dengan kesadaran surgawinya untuk memastikan bahwa orang di depannya benar-benar Wang Luoyu. Setelah itu, Ye Qiangwei memanggil, "Nenek." Tanda seru. Wanita tua itu mengeluarkan kompas formasi dan dengan cepat membuat beberapa formasi di sekitar halaman. Setelah itu, dia berkata, "Jangan khawatir, Nona.
Bahkan dua tetua tertinggi klan tidak akan bisa mendengarkan percakapan kita. Dengan itu, Ye Qiangwei menatap Wang Luoyu dengan ekspresi serius. Sedikit kekhawatiran dan kekhawatiran terlihat di matanya saat dia berkata, "Saudari Luoyu, apakah mereka memaksamu? Anda pasti takut melibatkan saya dan ayah saya dalam masalah ini, bukan? Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa mendengarkan percakapan kita sekarang, jadi kamu tidak perlu berpura-pura dan berbohong padaku." Wang Luoyu melangkah maju dan memegang tangan Ye Qiangwei saat dia berkata dengan senyum tulus di wajahnya, "Saudari Qiangwei, aku mengatakan yang sebenarnya. Saya sangat menyukai Saudara Li. Meskipun pertemuan kami singkat, saya dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Paling tidak, dia jauh lebih baik daripada para murid dari klan lain. Sister Qiangwei, Anda akan tahu apa yang saya maksud setelah Anda bertemu dengan Brother Li. Dia benar-benar berbeda dari para murid yang tidak bisa diandalkan itu." Ye Qiangwei mulai meragukan dirinya sendiri setelah mendengarkan kata-kata ini. Wang Luoyu tersenyum dan terus berkata, "Saudari Qiangwei, kamu ingin aku bahagia, bukan?" "Tentu saja." Ye Qiangwei mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku akan senang jika kamu bisa menikahi seseorang yang benar-benar kamu sukai. Namun, jika Anda melakukan ini di luar keinginan Anda, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda, tidak peduli seberapa sulit situasinya." Wang Luoyu tahu bahwa Ye Qiangwei tulus dengan kata-katanya. Karena itu, dia merasa tersentuh dan bersalah pada saat bersamaan. Ye Qiangwei seperti keluarga baginya, dan dia yakin jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada Ye Qiangwei, Ye Qiangwei tidak akan mengkhianatinya. Namun, dia telah berjanji pada Duan Lingtian bahwa dia tidak akan memberitahu orang lain tentang masalah ini. Dia mungkin mempercayai Ye Qiangwei, tapi Duan Lingtian tidak punya alasan untuk mempercayai Ye Qiangwei. Akhirnya, dia berkata sambil tersenyum, "Saudari Qiangwei, jangan khawatir. Pernikahan kami akan diadakan sebulan lagi. Anda harus membantu saya dengan riasan saya." Ekspresi Ye Qiangwei melembut segera saat dia berkata, "Aku pasti akan membantumu dengan pakaian pernikahan dan rias wajahmu. Aku benar-benar ingin tahu sekarang tentang pria yang berhasil menarik perhatianmu. Saudari Qiangwei, saya akan bertanya apakah dia merasa nyaman untuk bertemu dengan Anda jika Anda benar-benar penasaran," jawab Wang Luoyu sambil tersenyum. Nyatanya, kata-kata Wang Luoyu hanya asal-asalan. Dia tidak ingin menyusahkan Duan Lingtian lebih jauh setelah semua masalah yang dia alami hanya untuk memenuhi keinginan terakhir Wang Yiyuan dan membawanya pergi dari klan Wang. Lagi pula, dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Sebelumnya, ketika Wang Kui meninggalkan artefak spasial klan Wang, dia telah mendengar tentang apa yang terjadi di Danqing Sun City dan Green Billow City. Namun, dia tidak mengetahui hubungan Duan Lingtian dengan kejadian di salah satu kota. Dia juga lupa bahwa klan Meng di Green Billow City telah mengirim seseorang ke klan Wang untuk meminta tangan Wang Luoyu menikah juga. Klan Meng adalah klan peringkat kedua di Green Billow City seperti klan Wang di Blue Dawn City, tetapi klan Wang pernah menjadi klan peringkat pertama dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dengan demikian, klan Wang memiliki rasa superioritas atas klan Meng. Saat klan Meng datang untuk melamar, Wang Kui hanya mengutus seorang tetua untuk menemui mak comblang dari klan Meng. Dia hanya akan secara pribadi bertemu dengan para bangsawan atau mereka yang berasal dari kekuatan yang lebih kuat. Menurutnya, Meng Yuzheng, klan Meng di kota Green Billow, nenek moyang klan Meng yang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi akhirnya kembali setengah bulan kemudian. Pria tua yang mengenakan jubah hijau panjang dan longgar diterima oleh sekelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi ketika dia muncul di langit di atas Green Billow City. "Selamat, Saudara Meng. Saudara Meng, selamat telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saudara Meng, sebagai anggota pertama dari klan Meng yang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, Anda akan dihormati oleh keturunan masa depan dari klan Meng." Pembangkit tenaga tertinggi sangat antusias dengan salam mereka. Bagaimanapun, meskipun lelaki tua itu baru saja menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi baru-baru ini, kekuatannya tidak kalah dengan mereka. Bagaimana mereka bisa mengabaikannya? "Terima kasih, semuanya," jawab lelaki tua itu, senang dengan sambutan hangat itu. Sedikit kegembiraan bisa dilihat di matanya saat ini. Di masa lalu, perbedaan antara kekuatannya dan kekuatan pembangkit tenaga tertinggi seperti langit dan bumi bahkan jika dia sangat dekat untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi.
Karena itu, dia harus merendahkan dirinya setiap kali dia bertemu mereka. Namun, sekarang dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi juga, statusnya sama dengan mereka. Karena prestasinya, klan Meng juga akan menjadi klan peringkat pertama di Green Billow City. Saudara Meng, sekarang Anda telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Wajar saja jika klan Meng menjadi klan peringkat pertama di kota Green Billow kami. Saudara Meng, kami telah membagikan beberapa properti kami ke klan Meng. Kita bisa bernegosiasi lagi jika itu tidak cukup. Sementara leluhur klan Meng sedang mengobrol dengan pusat kekuatan tertinggi, anggota klan Meng dengan penuh semangat menunggu kepulangannya. Ada keributan di luar, leluhur tua pasti sudah kembali. Ada sekelompok orang di sana, mereka pasti adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan utama. Mereka pasti datang untuk menerima leluhur kita. Mari kita tunggu di sini sampai nenek moyang kembali. Lagi pula tidak pantas bagi kita untuk pergi ke sana. Pada saat yang sama, di bagian lain dari tanah klan Meng. Meng Yuzheng memasang ekspresi menyeramkan di wajahnya saat dia berpikir, klan Wang dari Blue Dawn City tidak hanya menolak lamaran pernikahanku, tetapi mereka bahkan mengundang kami untuk menghadiri pernikahan Wang Luoyu. Sungguh tidak masuk akal, saya akan berbicara dengan leluhur tua dan membuat mereka menyesali keputusan mereka. Wang Luoyu, tidak masalah jika klan Wang telah menyetujui pernikahanmu, kamu milikku. Bahkan jika klan Wang memiliki koneksi dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya, menurut Anda apakah mereka akan benar-benar membela Anda? Benar-benar lelucon. 4417 ambisi Duan Lingtian. Kota Fajar Biru. Berita pemusnahan 5 klan besar di Danqing Sun City dan munculnya pembangkit tenaga listrik tertinggi baru dari klan Meng di Green Billow City menyebar melalui Blue Dawn City dan menjadi topik hangat. Namun, hal tersebut segera dilupakan publik ketika klan Wang mengumumkan pernikahan yang akan digelar sebulan kemudian. Bahkan setelah 2 minggu, semua orang masih membicarakan pernikahan itu dengan sungguh-sungguh. Rumor mengatakan bahwa pengantin pria, seorang anak ajaib, bukanlah seorang bangsawan atau dari klan yang kuat. Setidaknya, itu tidak terjadi di alam pasir suci. Siapa yang tahu jika dia memiliki latar belakang yang luar biasa di luar Divine Sand Realm. Dia pasti luar biasa karena klan Wang mengizinkannya menikahi Wang Luoyu. Tanda seru, itu benar, klan Wang tidak akan menyetujui pernikahan itu jika mereka tidak mendapat manfaat darinya. Pernikahan akan diadakan dalam waktu setengah bulan, semua kota besar dan klan besar di alam pasir suci pasti akan mengirim perwakilan mereka untuk menghadiri pernikahan. Aku ingin tahu apakah salah satu pembangkit tenaga listrik tertinggi yang diundang klan Wang akan menghadiri pernikahan. Selama satu pembangkit tenaga listrik tertinggi setuju untuk hadir, yang lain kemungkinan besar akan hadir juga, jika itu masalahnya, pernikahannya akan sangat megah. Orang-orang di Blue Dawn City semuanya penasaran dengan keajaiban muda yang berhasil melamar Wang Luoyu, keindahan nomor 1 di kota itu. Duan Lingtian menyadari bahwa pernikahan telah menjadi topik hangat di kota karena dia sering berjalan-jalan di kota. Namun, dia tidak memperhatikannya dan fokus mengumpulkan informasi tentang klan Wang dan 4 klan utama kota Fajar Biru. 4 klan utama Blue Dawn City masing-masing memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi dan memerintah kota. Meskipun mereka membenci klan Wang, mereka tetap sopan kepada klan Wang karena koneksi yang dimiliki klan Wang dengan beberapa pusat kekuatan tertinggi di batas luar. Dengan demikian, kemungkinan 4 pemimpin klan dari 4 klan utama akan menghadiri pernikahan di klan Wang sebagai tanda kesopanan. Bahkan jika pemimpin klan tidak hadir secara pribadi, mereka pasti akan mengirimkan perwakilan dengan status tinggi untuk menghadiri pernikahan tersebut. Klan Wang dulunya memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tertinggi sudah tidak ada lagi, keturunannya masih menikmati manfaatnya. Misalnya, 4 klan utama Blue Dawn City memiliki properti paling banyak di kota. Klan Wang hanya berada di urutan kedua dari 4 klan besar dalam hal itu. Sebagai klan peringkat kedua, ia memiliki lebih dari 2 kali lipat properti yang dimiliki klan peringkat kedua lainnya. Apakah anak itu memantrai Wang Kui? Bagaimana dia meyakinkan Wang Kui untuk mengizinkannya menikahi Wang Luoyu ketika ada lebih banyak kandidat yang cocok di alam pasir suci? Tuan muda, menurutku, anak itu bahkan tidak bisa menahan lebih dari 3 gerakan darimu. Duan Lingtian sedang berjalan-jalan seperti biasa ketika mendengar percakapan ini. Dia tertegun sebentar sebelum dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum.
Klan Wang cukup pandai merahasiakan identitasku. Bahkan tidak ada yang tahu bahwa aku hampir sekuat dewa tertinggi yang tiada taranya. Setelah mempelajari lebih lanjut tentang batas luar, Duan Lingtian baru saja menyadari betapa luar biasa kekuatannya saat ini di usianya. Harus dikatakan bahwa seseorang seperti dia belum pernah terjadi sebelumnya di batas luar atau bahkan dunia segudang. Karena usia muda dan potensi besar mereka sangat terkenal bahkan jika mereka bukan dewa tertinggi yang tak tertandingi atau pembangkit tenaga listrik tertinggi. Lagi pula, jika Duan Lingtian berada di usia senjanya, kekuatannya yang hampir sebanding dengan dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi tidak akan dianggap luar biasa. Selain itu, jika dia sudah tua, potensinya untuk menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi atau pembangkit tenaga listrik tertinggi akan sangat berkurang karena dia membawa risiko kematian yang lebih besar selama kesengsaraan surgawinya. Selain itu, meskipun mungkin untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tanpa menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi terlebih dahulu, peluang untuk melakukannya tidak terlalu tinggi. Selain itu, juga lebih sulit bagi seseorang untuk mencapai terobosan di usia tua kecuali seseorang mengalami pertemuan yang kebetulan. Setelah sampai di batas luar, pengetahuan Duan Lingtian tentang kultivasi juga bertambah. Ada perbedaan kekuatan bahkan untuk pembangkit tenaga tertinggi baru. Sebelum menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, seseorang hanya bisa menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi atau hampir menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Seperti yang diharapkan, yang pertama akan lebih kuat dari yang terakhir begitu mereka berdua menjadi pusat kekuatan tertinggi. Faktanya, yang pertama jauh lebih kuat daripada mereka yang hanya hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang tak tertandingi sebelum menjadi pusat kekuatan tertinggi bahkan jika mereka sudah menjadi pusat kekuatan tertinggi selama puluhan ribu tahun. Bakat bawaan dan keterampilan pemahaman seseorang sangat penting untuk menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Karena saya memiliki dua dewa pembangkit kekuatan tertinggi, saya memiliki kesempatan untuk menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Mereka akan dapat sangat membantu kultivasi saya, tetapi mereka tidak akan dapat menjamin bahwa saya akan menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Duan Lingtian secara alami tahu bahwa dua dewa pembangkit kekuatan tertinggi yang dia miliki akan menjamin peluangnya untuk menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Jika begitu mudah untuk menjadi dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi, akan ada lebih banyak dari mereka di batas luar dan dunia segudang. Berdasarkan apa yang telah dia pelajari, dia menemukan bahwa bahkan 10% dari pembangkit tenaga tertinggi adalah dewa tertinggi yang tak tertandingi sebelum mereka menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Duan Lingtian agak terkejut ketika dia pertama kali mengetahui betapa sulitnya menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Ada desas-desus bahwa mereka yang hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang tiada taranya dengan sengaja menekan terobosan mereka ke ranah pusat kekuatan tertinggi. Mereka ingin menunggu sampai mereka menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi sebelum menerobos ke alam pusat kekuatan tertinggi. Saya mendengar bahwa meningkatkan kekuatan seseorang setelah menjadi pembangkit tenaga tertinggi sangat sulit. Dengan demikian, menjadi dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi sebelum menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi akan memberi seseorang keunggulan dibandingkan orang lain yang tidak. Tak perlu dikatakan, jika seseorang masih muda, yang terbaik adalah berusaha untuk menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi terlebih dahulu daripada pembangkit tenaga listrik tertinggi. Rupanya, rasa pencapaian saat menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi jauh lebih besar daripada saat menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Selain itu, pembangkit tenaga tertinggi memandang tinggi dewa tertinggi yang tak tertandingi karena yang terakhir memiliki potensi besar untuk menjadi pembangkit tenaga tertinggi. Selain itu, ada banyak pertemuan kebetulan di batas luar yang tidak dapat diakses oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dengan demikian, akan bermanfaat bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi ini untuk memiliki dewa tertinggi yang tak tertandingi di pihak mereka dan dapat membantu mereka. Pada saat ini, Duan Lingtian dipenuhi dengan ambisi untuk menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Gagasan itu telah mengakar begitu kuat dalam benaknya sehingga dia merasa bahwa dia terus-menerus diingatkan untuk berkultivasi dan tumbuh lebih kuat sampai dia menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Yun Qingyan sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi setelah dirasuki oleh orang itu dari klan penjara jiwa. Namun, menurut nenek moyang klan Xia, dia hanyalah pembangkit tenaga listrik tertinggi biasa,
jika saya menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tanpa menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi terlebih dahulu, saya mungkin tidak lebih kuat darinya. Pada saat itu, akan sulit bagiku untuk memaksanya melepaskan KR. Ekspresi Duan Lingtian berubah muram saat memikirkan istrinya, KR. Dia secara alami tidak melupakan tujuannya untuk datang ke batas luar. Bahkan jika aku berhasil menjadi dewa tertinggi yang tiada taranya, akan butuh waktu bagiku untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, begitu aku menjadi dewa tertinggi yang tiada taranya, beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi mungkin mendekatiku. Pada saat itu, saya mungkin bisa membuat kesepakatan dengan mereka. Saya akan meminta mereka untuk menangkap Yun Qingyan dan memaksanya untuk melepaskan KR. Dengan itu, aku akan bisa menyelamatkan KR sebelum aku menjadi kekuatan tertinggi. Ada kemungkinan pembangkit tenaga tertinggi di batas luar atau dunia segudang dapat melepaskan KR dari teknik itu sendiri. Mungkin tidak perlu menangkap Yun Qingyan sama sekali. Seorang anggota klan penjara jiwa yang lebih kuat dari Yun Qingyan dapat dengan mudah membebaskan KR. Mata Duan Lingtian berbinar saat memikirkan hal ini. Dia mengepalkan tangannya erat-erat saat matanya bersinar dengan tekad untuk menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi sehingga dia bisa menyelamatkan KR. 4418 Ye Qiangwei bertemu Duan Lingtian lagi. Duan Lingtian berdiri tak bergerak di pinggir jalan, melamun. Penampilannya yang tampan dan sikapnya yang luar biasa secara alami menarik perhatian banyak orang yang lewat, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Lagi pula, menurut mereka, dia kemungkinan besar memiliki latar belakang yang luar biasa. Selain itu, jelas bahwa dia sedang sibuk saat ini, dan jika mereka mengganggunya, mereka mungkin menyinggung perasaannya. Pada saat yang sama, seorang wanita muda dan seorang wanita tua sedang berjalan di jalan yang sama. "Nenek, apakah menurutmu Luo Yu benar-benar ingin menikah?" tanya Ye Qiangwei. Meski setengah bulan telah berlalu, dia masih merasa ragu. "Nona," kata wanita tua itu sambil menghela nafas, "apakah itu penting?" Bagaimanapun, tidak ada yang aneh dengan perilaku Nona Luo Yu sehingga kemungkinan besar dia bersedia menikah dengan pria itu. Bahkan jika dia tidak mau, dia sudah mengambil keputusan. "Saya mungkin tidak mengenalnya sebaik Anda, tetapi saya tahu dia sangat tangguh meskipun dia terlihat lembut dan lembut. Kamu harus mengikuti keinginannya dan tidak menimbulkan masalah untuknya." Tanda seru. Ye Qiangwei terdiam saat dia merenungkan kata-kata wanita tua itu. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba tertuju pada sosok yang dikenalnya di pinggir jalan. Itu dia. Ye Qiangwei mengenali pemuda misterius yang menyelamatkannya sebelumnya hanya dalam sekejap. Sebelumnya, dia telah merencanakan untuk meminta klan Wang untuk menyelidiki identitasnya, tetapi dia telah melupakannya karena masalah Wang Luo Yu. Pada saat yang sama, wanita tua itu berseru, "Nona, ini penyelamat kami." Wanita tua itu juga mengenali Duan Lingtian. Sedikit rasa terima kasih dan hormat bisa dilihat di matanya ketika dia menatapnya. Lagi pula, dia jauh lebih kuat darinya meski jauh lebih muda darinya. Dia bahkan belum berusia 10.000 tahun, tetapi dia hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang tak tertandingi. Orang seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah alam pasir suci. Melihat ekspresi kosong di wajah Duan Lingtian, Ye Qiangwei bertanya-tanya dari luar, apakah dia menerima pencerahan tentang kultivasinya. Begitu suara Ye Qiangwei jatuh, wanita tua itu muncul di dekat Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. Dia tidak mengganggu Duan Lingtian. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dengan waspada kalau ada yang mencoba menyakitinya. Meskipun mereka orang asing, dia berhutang budi padanya sejak dia menyelamatkannya dan Ye Qiangwei. Tanpa dia akan terbunuh dan Ye Qiangwei akan diculik oleh anggota organisasi Laut Darah setengah bulan yang lalu. Untuk alasan ini, dia ingin melindunginya. Ketika Ye Qiangwei kembali sadar, dia segera bergabung dengan wanita tua itu dan juga melindungi Duan Lingtian. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari kehadiran keduanya. Dia benar-benar tenggelam dalam pikirannya untuk menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi saat ini, tetapi itu tidak berarti dia telah lengah. Dia masih bisa bereaksi tepat waktu terhadap ancaman. Akhirnya, setelah memilah pikirannya dan menenangkan diri, dia membuka matanya. Ketika dia melihat wanita muda dan wanita tua itu menjaganya, sedikit kehangatan muncul di hatinya. Dia menangkupkan tinjunya kedua itu dan berkata, "Terima kasih, Nona-nona. Kamu sudah bangun."
Ekspresi Ye Qiangwei mereda saat dia melihat pemuda yang sebelumnya menyendiri. Wanita tua itu menghela napas lega dan berkata, "Saya pikir Anda berada di tengah-tengah pencerahan. Sepertinya kami tidak khawatir apa-apa." Berdasarkan tindakan Duan Lingtian, jelas bagi wanita tua itu bahwa Duan Lingtian tidak lengah dan masih sadar akan lingkungannya. "Bagaimanapun, saya masih ingin berterima kasih kepada kalian berdua," kata Duan Lingtian dengan senyum yang bertentangan dengan ketidakpeduliannya sebelumnya. Ye Qiangwei memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya, "Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku namamu?" Duan Lingtian sedikit terkejut. Kemudian, dia sedikit mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Nona Ye, nama saya Duan Lingtian." Duan Lingtian secara alami tidak menyadari bahwa Wang Luoyu dan Ye Qiangwei adalah teman baik. Kalau tidak, dia akan berpikir dua kali untuk mengungkapkan identitasnya. Ye Qiangwei diam-diam memasukkan nama Duan Lingtian ke ingatannya sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu dengan senyum di wajahnya, "Kakak Duan, dari mana asalmu? Apakah Anda dari batas luar atau salah satu dari 3 dunia utama?" Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak satu pun di atas. Saya berasal dari salah satu dari 18 dunia di bawah 3 dunia utama." Ye Qiangwei dan wanita tua itu terkejut dengan jawaban Duan Lingtian. Mereka tidak menyangka bahwa keajaiban mengerikan seperti itu datang dari salah satu dari 18 dunia di bawah 3 dunia utama. 4419 Meng Yu Zeng yang jahat. Duan Lingtian hanya mengungkapkan nama dan asalnya untuk sopan santun. Meskipun dia tidak berbicara tentang asalnya secara rinci, Ye Qiangwei dan wanita tua itu masih terkejut karena dia bukan dari salah satu dari 3 dunia utama. Ye Qiangwei dan wanita tua itu bertukar pandang saat Ye Qiangwei berkata melalui transmisi suara bahwa dia tidak dapat mempercayai orang sekaliber seperti Duan Lingtian bukan dari salah satu dari 3 dunia utama. Mungkin, dia adalah keturunan langsung dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang sangat kuat, dia mungkin mewarisi warisan leluhurnya, wanita tua itu berspekulasi melalui transmisi suara. Ye Qiangwei mengangguk setuju. Itu adalah satu-satunya teori yang masuk akal baginya. Tanda seru. Setelah beberapa saat, wanita tua itu bertanya atas nama Ye Qiangwei, "Tuan Muda Duan, apakah ada urusan yang harus Anda tangani di Blue Dawn City?" Duan Lingtian mengangguk dan menjawab, "Ya. Setelah aku selesai, aku akan meninggalkan Blue Dawn City." Setelah percakapan singkat dan santai dengan wanita tua itu, Duan Lingtian mengangguk padanya dan Ye Qiangwei sebelum dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan pergi. Perasaan Ye Qiangwei campur aduk saat dia melihat Duan Lingtian pergi. Dia memiliki perasaan terhadap pemuda misterius dan sangat berbakat itu. Dia unik dan berbeda dari pria muda yang dia kenal. Wanita tua itu berkata sambil menghela nafas, "Nona, kalian berdua dari dunia yang berbeda." Wanita tua itu tahu bahwa Ye Qiangwei penasaran dan mengagumi Duan Lingtian. Ye Qiangwei menunjukkan tanda-tanda jatuh ke dalam penderitaan cinta. Lagi pula, Ye Qiangwei masih muda dan mudah terbawa perasaannya. "Nenek, apa yang kamu bicarakan?" Ye Qiangwei bertanya saat pipinya memerah. "Aku tidak punya perasaan padanya. Saya hanya berpikir dia berbeda dari semua pria yang pernah saya temui." Wanita tua itu mengangguk dan berkata, baiklah, aku percaya padamu. Saya hanya ingin mengingatkan Anda agar Anda tidak bingung dengan rasa ingin tahu Anda. Dia hanya orang yang lewat dalam hidupmu. Anda mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi setelah dia meninggalkan Blue Dawn City." Duan Lingtian tidak menyadari percakapan keduanya. Dia kembali ke halaman besar yang telah diatur oleh klan Wang untuk dia tinggali setelah berjalan-jalan di kota. Setelah itu, dia tidak berencana meninggalkan pekarangannya lagi sampai hari pernikahannya. Setelah memerankan sebuah pertunjukan dengan Wang Luoyu, dia akan membawa Wang Luoyu pergi dari Blue Dawn City, dan setelah dia menemukan tempat baginya untuk menetap, dia akan terus mengejar tujuannya untuk menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Sebelumnya, Duan Lingtian ingin menjadi lebih kuat sehingga dia bisa menangkap Yun Qingyan, yang telah dirasuki oleh kekuatan tertinggi dari klan penjara jiwa. Namun, dia tidak yakin kapan dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi atau apakah dia akan cukup kuat untuk menghadapi pihak lain setelah dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Karena itu, dia berpikir bahwa cara terbaik baginya adalah menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi terlebih dahulu. Pada saat itu, dia mungkin bisa menarik perhatian pembangkit tenaga listrik tertinggi,
dan sebagai imbalan atas jasanya, mungkin, pembangkit tenaga listrik tertinggi bisa membantunya menyelamatkan KR. Beberapa hari sebelum pernikahan, dua tamu tak diundang tiba-tiba muncul di klan Wang. Mereka berasal dari klan Meng di Green Billow City. Klan Meng baru-baru ini menjadi topik hangat di antara orang-orang setelah munculnya pembangkit tenaga listrik tertinggi pertama klan. Semua orang tahu bahwa klan Meng akan melambung tinggi sekarang karena klan tersebut memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi. Di luar tanah klan Wang, seorang tetua klan Wang memimpin seorang pria muda dan seorang pria parubaya melewati pintu masuk utama sambil berkata, "Tuan Muda Meng, tolong lewat sini. Pemimpin klan kami telah diberitahu tentang kunjungan Anda, dan dia menunggu Anda di aula resepsi." Pemuda itu adalah Meng Yuzheng, keturunan langsung dari klan Meng. Belum lama ini, dia juga mengunjungi klan Wang. Namun, perlakuannya saat itu sangat berbeda. Wang Kui, pemimpin klan dari klan Wang, bahkan tidak repot-repot menemuinya, dan dia juga ditolak. Setelah pembangkit tenaga listrik tertinggi muncul di klan Meng, perlakuan dari klan Wang telah berubah drastis. Dia percaya bahwa jika Wang Kui tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Meng paling menyayanginya, Wang Kui pasti akan menerimanya secara pribadi. Saat Wang Kui bertemu Meng Yuzheng, dia sangat ramah. "Tuan Muda Meng, Anda harus berada di sini untuk menghadiri pernikahan di klan kami. Namun, masih ada 10 hari tersisa sebelum pernikahan. Mengapa saya tidak mengatur agar orang-orang saya menunjukkan Anda berkeliling Blue Dawn City? Semua pengeluaran Anda akan menjadi tanggungan kami." Kemurahan hati dan kehangatan Wang Kui tidak mengherankan sekarang karena klan Meng memiliki kekuatan tertinggi, mendorong klan Meng ke tingkat yang lebih tinggi. Dia secara alami tidak berani menganiaya Meng Yuzheng, wakil dari klan Meng. Selain itu, dia tidak khawatir tentang Meng Yuzheng menghabiskan sembarangan karena perilaku seperti itu hanya akan memalukan klan Meng. Sementara itu, setelah mendengar kata-kata Wang Kui, ekspresi wajah Meng Yuzheng menjadi beku. Dia bertanya dengan marah, "Pemimpin klan Wang, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda mengejek saya, Meng Yuzheng? 4420 Raja Sabre Api Hijau. Apakah kamu mengejekku?" Wang Kui, pemimpin klan dari klan Wang, terkejut dan bingung dengan perubahan sikap Meng Yuzheng yang tiba-tiba. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda Meng, apakah ada kesalahpahaman?" Pada saat yang sama, Wang Kui mengingat kata-kata sebelumnya. Setelah memastikan bahwa dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak pantas, dia bertanya-tanya dalam hati apakah ada yang salah dengan Meng Yuzheng. Dia tidak bisa menahan cibiran dalam hati ketika dia bertanya-tanya apakah Meng Yuzheng mengira dia bisa mengabaikan klan Wang hanya karena pembangkit tenaga listrik tertinggi muncul di klan Meng baru-baru ini. Klan Wang juga memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa lalu. Pusat kekuatan tertinggi klan memiliki hubungan dekat dengan beberapa pusat kekuatan tertinggi lainnya, dan sampai sekarang, klan terus menjaga hubungan dengan mereka. Jika sesuatu terjadi pada klan Wang, tidak mungkin pembangkit tenaga listrik tertinggi itu tidak akan melakukan apa-apa. Kalau tidak, tidak mungkin klan Wang bertahan di Blue Dawn City sampai sekarang. Tanda seru, sebuah kesalahpahaman, Meng Yuzheng berkata sambil mencemooh, "Pemimpin klan Wang, sebelumnya, ketika saya datang untuk melamar Nona Wang Luoyu, seorang tetua memberitahu saya bahwa dia tidak berniat menikah dalam 100 tahun ke depan sehingga dia bisa meratapi kematian kakak laki-lakinya. Namun, sekarang saya diberitahu dia akan menikah dengan pria lain. Pemimpin klan Wang, apakah menurut Anda klan Meng dan saya bodoh?" Sedikit kemarahan bisa terdengar dalam suara Meng Yuzheng menjelang akhir kata-katanya. Lagi pula, jelas baginya bahwa klan Wang memandang rendah dirinya. Dia telah kembali kali ini untuk melampiaskan amarahnya. Lagi pula, klan Wang tidak dapat memecatnya dengan mudah karena sekarang klan Meng memiliki kekuatan tertinggi. Wang Kui tercengang saat mendengar Meng Yuzheng mengemukakan kata-kata sesepuh klan Wang sebelumnya. Ekspresinya menjadi gelap saat dia menyadari bahwa Meng Yuzheng datang kali ini dengan niat buruk. Jelas bahwa Meng Yuzheng akan menimbulkan masalah. Akhirnya, Wang Kui memandang Meng Yuzheng dan menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda Meng, jika ini benar, saya akan menghukum tetua agung itu dengan keras." Seorang Grand Elder tidak memenuhi syarat untuk berbicara atas nama klan Wang. Meng Yuzheng mengerutkan kening. Dia tidak berharap Wang Kui akan menyalahkan tetua agung dan menyelesaikan masalah dengan menghukum tetua agung itu. Dia terdiam sejenak,
menyadari bahwa Wang Kui tidak mudah dihadapi. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menatap Wang Kui dengan saksama dan berkata dengan serius, "Jika memang begitu, berarti klan Wang tidak punya alasan untuk menolak lamaranku. Mengapa Anda tidak menebus kesalahan dengan menjadikan saya pengantin pria? Tidak ada yang akan lebih bijak jika Anda mengganti pengantin pria sekarang karena tidak ada yang tahu siapa pengantin pria asli." Wang Kui sedikit terkejut dengan kata-kata Meng Yuzheng. Dia tidak menyangka Meng Yuzheng begitu tak tahu malu. Dia berpikir pada dirinya sendiri ketika dia melihat Meng Yuzheng dengan sedikit jijik. Apakah dia pikir dia sebanding dengan Li Feng, keajaiban yang luar biasa? Secara lahiriah, Wang Kui terkekeh dan berkata, "Tuan Muda Meng, Anda pasti bercanda." Kata-kata ini dimaksudkan untuk memberi jalan keluar bagi Meng Yuzheng. Mereka bisa berpura-pura mengabaikan kata-kata Meng Yuzheng sebelumnya sebagai lelucon. Namun, jika Meng Yuzheng tidak mundur, dia tidak takut menyinggung Meng Yuzheng. Meskipun klan Meng sekarang memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi, klan Wang juga tidak mudah menyerah. Selain itu, pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Meng bahkan mungkin tidak bersedia menyinggung klan Wang demi Meng Yuzheng. Lagi pula, mustahil bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk mendukung semua keturunannya dan membela mereka. Meng Yuzheng berkata sambil mencibir, "Pemimpin klan Wang, saya tidak bercanda. Saya percaya kakek saya akan setuju dengan saya juga." "Kakek Anda," Wang Kui mengerutkan kening saat firasat muncul di hatinya. Berdasarkan sikap dan kata-kata Meng Yuzheng yang mendominasi, dia tidak sepenuhnya terkejut ketika mendengar kata-kata berikut. "Kakek saya adalah Meng Tianfeng," kata Meng Yuzheng dengan arogan. Seperti yang diharapkan, Meng Yuzheng terus berkata dengan ekspresi sombong, "Kakekku paling menyayangiku di antara generasi muda di klan. Sebelum dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia telah membuat pengumuman bahwa dia akan mengolah saya sebagai pemimpin klan selanjutnya dari klan Meng." Bagaimana mungkin Wang Kui tidak tahu pada titik ini mengapa Meng Yuzheng berani bertindak begitu berani? Ternyata, Meng Yuzheng mendapat dukungan dari pusat kekuatan tertinggi klan Meng. Berbeda dengan klan Meng, klan Wang saat ini tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi. Meskipun demikian, dia tidak berpikir bahwa hanya klan Meng yang mampu menghancurkan klan Wang. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Wang pasti telah meninggalkan banyak senjata rahasia dan kartu truf sebelum dia meninggal. Meng Yuzheng memandang Wang Kui dengan penuh arti dan bertanya, "Pemimpin klan Wang, saya rasa Anda tidak ingin menyinggung kakek saya, bukan?" Wang Kui tidak menanggapi Meng Yuzheng. Sebaliknya, dia melihat orang yang berdiri di belakang Meng Yuzheng. Meskipun dia tidak mengetahui identitas pihak lain, dia dapat mengatakan bahwa pihak lain setidaknya setara dengan dia. Dia yakin pihak lain bukanlah keturunan dari klan Meng dan berspekulasi bahwa pihak lain kemungkinan adalah pembangkit tenaga listrik yang bergabung dengan klan Meng setelah Meng Tianfeng menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Di batas luar, adalah hal biasa bagi banyak dewa tertinggi yang kuat, bahkan mereka yang hampir menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi, untuk bergabung dengan pusat kekuatan tertinggi. Mereka tidak hanya akan mendapatkan perlindungan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan melakukan itu, tetapi mereka juga akan mendapatkan banyak hal sebagai imbalannya seperti energi surgawi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Adapun pembangkit tenaga tertinggi baru, mereka biasanya akan merekrut bawahan setelah terobosan mereka. Namun, ada batasan jumlah bawahan yang mereka terima. Tak perlu dikatakan, batas itu tidak berlaku untuk dewa tertinggi tingkat lanjut yang tiada taranya. "Pemimpin klan Wang, jika menurutmu aku menggertak, kamu bisa bertanya pada orang yang berdiri di belakangku. Dia adalah seorang kultivator tanpa sekte yang terkenal dan kuat di alam pasir suci. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang dia sebelumnya," kata Meng Yuzheng sambil menoleh untuk melihat pria parubaya di belakangnya. Nadanya berubah menjadi lebih hormat sambil terus berkata, "Paman Tan, tolong jamin kata-kataku." Pria parubaya itu membuka matanya dan menatap Wang Kui dengan tatapan tajam sebelum dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat, "Tan Xiu Teng menyapa pemimpin klan Wang." Mata Wang Kui terbelalak mendengar nama Tan Xiu Teng. Tan Xiu Teng adalah seorang kultivator tanpa sekte yang terkenal di alam pasir suci dan hampir menjadi dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi. Wang Kui bahkan tidak yakin dia bisa melawan Tan Xiu Teng sampai seri, apalagi mengalahkan Tan Xiu Teng, kecuali dia menggunakan kartu truf di klan Wang yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Akhirnya,
Wang Kui berkata dengan hormat, ternyata, kamu adalah Raja Pedang Api Hijau. Saya minta maaf karena gagal mengenali Anda lebih awal. Petik 2. Di klan Wang, hanya 2 tetua tertinggi klan yang mampu mengalahkan Tan Xiuteng. Setelah setengah bulan, ketika Li Feng, keajaiban yang luar biasa, bergabung dengan klan Wang, akan ada anggota lain yang mampu mengalahkan Tan Xiuteng. Tan Xiuteng, Raja Pedang Api Hijau, tersenyum tipis. Namun, matanya berkilat dingin saat dia berkata, pemimpin klan Wang, Tuan Muda Meng mengatakan yang sebenarnya. Saya berharap klan Wang akan menunjukkan rasa hormat kepada tuanku dan menikahkan Nona Wang Luo Yu dengan Tuan Muda Meng. Pernikahan akan berlanjut dan berlangsung dalam 10 hari. Tan Xiuteng terkenal karena pemahamannya yang mendalam tentang Sabre Dao. Selain itu, sebagai seorang ahli dalam hukum api, setelah pertemuan yang tidak disengaja, api merah yang dia wujudkan telah berubah menjadi hijau, meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran. Karena alasan ini, dia disebut api hijau.